Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dengan channel Fadilza. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang bahaya dan ganasnya penjara pikiran yang memenjarakan seseorang dalam suatu keyakinan yang keliru. Penjara pikiran jauh lebih ganas daripada penjara besi. Penjara besi hanya memenjarakan badan Anda saja, tapi tidak memenjarakan pikiran Anda. Buya Hamka justru bisa menyelesaikan karya buku tafsir Al-Azhar selama berada di dalam penjara. Ini yang membuktikan bahwa penjara besi tidak ikut memenjarakan pikiran seseorang. Anda masih bisa berharap pada orang lain untuk membebaskan diri dari penjara besi itu. Lain halnya dengan penjara pikiran. Hanya Anda sendiri yang bisa membebaskan diri dari pengaruhnya. Penjaga pikiran akan memenjarakan hati, pikiran, dan badan Anda di dalam suatu keadaan atau kondisi yang tidak menyenangkan. Hanya diri Anda sendirilah yang bisa membebaskan Anda dari keadaan itu. Jika Anda tidak berjuang untuk membebaskan diri, maka Anda akan terpenjara seumur hidup di dalam penjara pikiran itu. Kualitas hidup seseorang amat tergantung pada pikirannya sendiri. Jika pikirannya sempit, maka hidupnya pun akan sempit pula. Jika pikirannya luas, maka hidupnya pun akan luas dan sejahtera. Bagaimana penjara pikiran itu bekerja? Bisa kita ilustrasikan seperti seekor gajah yang terikat pada sebuah patok kayu. Sejak kecil gajah itu sudah ditambatkan pada sebuah patok kayu. Ia sudah berkali-kali berusaha untuk melepaskan diri dengan menarik patok kayu itu, namun selalu gagal. Hingga tertanam di dalam pikirannya bahwa patok itu amat kuat dan tidak bisa dicabut. Ketika ia telah dewasa dan badannya tumbuh sampai beberapa kali lipat patok itu, sebenarnya ia bisa dengan mudah mencabut patok tersebut. Namun karena sudah tertanam di pikirannya bahwa patok itu amat kuat, dan ia sudah pernah mencoba mencabutnya beberapa kali, tapi selalu gagal, maka setelah dewasa pun ia tetap tidak bisa mencabut patok itu. Walaupun jika dia mau, hanya dengan sekali hentakan saja, patok itu akan tercabut dengan mudah. Dia tidak pernah mau mencoba untuk mencabutnya lagi, karena yakin usahanya itu akan sia-sia saja. Seperti itulah bekerjanya penjara pikiran pada manusia. Gerak dan perilaku manusia dibatasi oleh apa yang dipikirkan dan diyakininya. Jika pikirannya yakin bahwa dia tidak bisa mengerjakan atau mencapai sesuatu, maka selamanya ia tidak akan bisa mengerjakan atau mendapatkan sesuatu itu. Walaupun dia sudah berusaha untuk mengerjakan atau mencapainya, pikirannya akan menciptakan berbagai rintangan sehingga ia selalu terhalang untuk mendapatkannya. Dahulu, saya pernah terjebak di dalam penjara pikiran ini. Selama beberapa tahun hingga saya dan keluarga saya merasakan betapa pahitnya hidup di dalam penjara pikiran tersebut. Ketika selesai menjalani pendidikan ikatan dinas dari PLN di LPPU ITB tahun 1982, saya bertekad untuk mengabdi pada PLN sebagai tanda terima kasih saya pada PLN yang sudah membiayai pendidikan saya di LPPU ITB. Hingga saya mendapatkan kenaikan golongan dari golongan 2A menjadi 2D. Saya bertekad untuk berusaha hidup dari gaji yang diberikan PLN. Saya berusaha untuk mencukupi semua biaya hidup keluarga saya dari gaji itu. Di pikiran saya tertanam
bahwa saya harus bisa hidup dengan gaji itu. Saya berusaha menekan berbagai biaya pengeluaran agar gaji saya cukup untuk hidup 1 bulan. Tidak pernah terpikir oleh saya untuk mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan saya di PLN. Walaupun sebenarnya saya punya kesempatan untuk itu. Akibatnya, selama 8 tahun saya sekeluarga hidup dengan ekonomi yang sangat minim. Sementara teman saya di komplek perumahan tempat saya tinggal, yang golongannya lebih rendah dari saya sudah merehab rumahnya. Saya untuk memagar rumah saja tidak mampu. Saya tidak pernah punya tabungan. Gaji saya selalu habis, bahkan kadang-kala tidak cukup, hingga saya terpaksa meminjam uang pada adik saya. Hingga pada suatu ketika, saya membaca sebuah buku yang berjudul Ilmu Kerezekian, karya Saroso Orakas. Di situ saya baru sadar bahwa paham dan keyakinan saya selama ini keliru. Saya terpenjara pada keyakinan yang keliru. Saya seolah-olah membelenggu tangan Tuhan untuk memberi rezeki dari mana saja. Saya terlalu fokus bahwa penghasilan saya satu-satunya hanya dari gaji PLN. Saya berusaha membongkar mental blocking yang mengunci pikiran saya itu. Saya berusaha menanamkan keyakinan bahwa Allah bisa memberi saya rezeki dari mana saja, bukan hanya dari PLN. Memang berat membongkar mental blocking atau penjara pikiran yang mengunci kehidupan saya itu. Setiap hari, selesai sholat maghrib dan subuh, saya bayangkan bahwa saya hidup berkecukupan dengan uang berlimpah. Saya bayangkan di atas sajadah saya sejumlah uang hingga puluhan juta. Saya nikmati rasa bahagia memiliki uang yang berlimpah di atas sajadah, walaupun hanya dalam imajinasi saja. Saya rasakan seolah-olah sekarang saya hidup berlimpah, memiliki uang yang cukup, tidak pernah kekurangan lagi. Walaupun pada kenyataannya semua itu tidak ada dan hidup saya tetap susah. 3 bulan saya melakukan kegiatan itu setiap hari. Hingga istri saya menganggap saya sinting dan mentertawakan saya. Hingga setelah 3 bulan, terjadilah perubahan drastis dalam hidup saya. Pada suatu hari datang seorang teman yang mengajak saya untuk bekerja sama menjual bank kapasitor untuk memperbaiki KOSPI atau faktor daya pada konsumen PLN yang nilainya di bawah 0,86. Ketika itu PLN pada tahun 1986 baru menerapkan denda KPARH pada konsumen yang KOSPI-nya di bawah 0,86. Sehingga konsumen PLN yang ingin bebas dari denda KPARH harus memperbaiki cosinus fee bangunannya hingga di atas 0,86 atau 0,9 dengan memasang bank kapasitor pada panel listriknya. Umumnya, pabrik dan gedung kantor tanpa bank kapasitor, cosinus fee-nya sekitar 0,6 sampai 0,7. Sehingga mereka umumnya terkena biaya denda KPARH yang cukup besar sampai puluhan juta rupiah. Saya menyambut baik tawaran itu dan mulai menawarkan pemasangan kapasitor pada beberapa konsumen PLN yang cosinus fee-nya buruk. Alhamdulillah, saya memiliki data pelanggan yang cosinus fee-nya buruk itu. Ternyata banyak pelanggan yang menyambut baik tawaran saya. Hingga dari penjualan bank kapasitor itu, saya mendapatkan uang yang cukup banyak melebihi gaji bulanan saya. Dari hasil penjualan kapasitor itu, akhirnya saya bisa mempunyai tabungan dan bisa membeli mobil baru dan memperbaiki rumah saya. Sejak itu hidup saya berubah, tidak lagi mengalami himpitan ekonomi seperti yang selama ini saya alami. Banyak orang yang terhalang karir, usaha, dan kesejahteraan hidupnya
akibat terpenjara oleh mental blocking yang memenjarakannya pada suatu kondisi hidup yang menghimpit. Dia tidak akan pernah keluar dari kesulitan yang dialami itu selama masih terpenjara di dalam mental blocking tersebut. Beberapa mental blocking yang banyak menghambat karir dan kehidupan seseorang, antara lain ucapan dan keyakinan sebagai berikut. 1. Saya tidak akan nikah sebelum punya rumah dan mobil. Hasil dari ucapan dan keyakinan ini, ia akan tetap jomblo selama belum punya rumah dan mobil. Yang kedua, saya khawatir tidak bisa merawat ibu atau ayah lagi jika saya nikah. Akibatnya, ia selalu gagal jika serius untuk nikah dengan seseorang. Yang ketiga, kita orang susah dan miskin. Mana mungkin bisa punya rumah seperti itu? Akibat dari pikiran dan keyakinan seperti ini, ia selalu gagal dalam usaha bisnisnya dan tidak mampu untuk punya rumah sendiri. 4. Kita memang sudah ditakdirkan untuk hidup susah dan melarat. Apapun usaha yang kita jalankan, pasti selalu gagal. Keyakinan dan pikiran seperti ini juga akan menutup semua jalan untuk kegiatan bisnis dan karirnya. 5. Kita ini dari golongan rakyat jelata dan miskin. Mana mungkin bisa jadi pejabat atau hartawan yang kaya berkecukupan. Keyakinan ini juga bisa menghambat karir dan usaha bisnis seseorang. 6. Penyakit, gangguan sihir dan guna-guna ini memang hebat dan dahsyat. Tidak bisa sembuh lagi. Dukun yang mengirimnya itu dukun yang hebat. Keyakinan ini juga bisa menyebabkan seseorang tidak bisa sembuh dari sakit yang dideritanya. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Saya sampaikan beberapa contoh saja, tapi sebenarnya banyak sekali ya. Contoh-contoh daripada mental blocking yang mengunci pikiran seseorang, yang memenjarakan hidup seseorang. Itulah beberapa contoh mental blocking yang dapat menghambat karir dan usaha seseorang dalam mencapai cita-citanya. Kalau Anda ingin sukses, bebaskan diri Anda dari berbagai mental blocking yang mengunci dan memenjarakan hidup Anda di dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Memang butuh perjuangan yang keras untuk itu, karena keyakinan itu sudah tertanam kuat di dalam hati dan pikiran Anda. Hanya Anda sendiri yang bisa membebaskan diri Anda dari penjara pikiran itu. Orang lain hanya bisa membantu dengan nasihat dan memberi semangat. Sekianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membangkitkan semangat Anda untuk membebaskan diri dari berbagai mental blocking yang menghambat karir dan kehidupan Anda. Ingat, penjara pikiran atau mental blocking jauh lebih ganas dan berbahaya, jauh lebih kejam daripada penjara besi yang mengurung badan Anda. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.